Sejujurnya waktu mau ke Jakarta itu takut sih. Nah. Takut ketemu Reina. Kenapa? Mari kita datangkan Reina. Jadi pertama kali modeling itu di umur 12 tahun di Malang karena basically lagi itu karate karena orang tua aku takutnya anaknya terlalu tomboy, dibawalah ke dunia modeling gitu ceritanya. Ke Jakarta karena ikutan pemilihan majalah Aneka. Karena pemilihan Aneka Yes, dan kebetulan di umur 13 tahun dapat sebagai the best catwalk untuk Top Guest tahun 2004. Ya, benar tahun 2004. Lama banget. Oh my god. 17 tahun yang lalu. Kalau gue karena ikut ini sih modeling school. Jadi kayak nggak ngerti modeling itu apa awalnya kan. Tapi karena diajak aja gitu, ya ikut-ikut aja gitu. Dari Surabaya, terus sampai bisa ke Jakarta itu karena agensi di Surabaya itu kayak ada kerjasama dengan Two Icons. Dan akhirnya waktu ada grand opening agensi Surabaya, AM Models, Kak Anggi diundang dan disitulah terciptanya seorang Lung ya. Kalau awalnya memang belum pernah ikut model yang serius gitu ya di Bubble, cuman memang pernah kayak diajak ikut, kalaupun ikut ya lomba-lomba panggung-panggung mall-mall gitu doang. Akhirnya ke Jakarta, apa ya alasannya nggak ada spesifik, cuman ya udah nekat aja, emang dari kecil udah merantau sana sini gitu. Ke Jakarta akhirnya awalnya ikut UIFW tuh. Nah ketemulah Kak Anggi dan Two Icons. Dari situ mulainya. Baru banget ya? Baru banget. Di tahun ini? Di tahun kemarin. Ini 7 bulan udah. Belum ada setahun ini. Belum, iya masih pi. Kalau gue sih karena lihat Kak Anggi ya, misalnya kayak cara Kak Anggi ngobrol dan lihat juga apa ya Instagram Two Icons kayak nih kayaknya meyakinkan gitu. Soalnya sebelumnya itu udah pernah ini stalking gitu. Pokoknya yang aku lihat pertama itu Fabel, Adam, Reina. Itu sih. Gitu. Okay. Dan itu yang akhirnya membuat lo yakin ya? Iya. Ya sejujurnya waktu mau ke Jakarta itu takut sih. Takut ketemu Reina. Kenapa? Mari kita datangkan Reina. Kenapa? Ya takut aja gitu. Kayak orangnya smart gitu aja. Wow. Wow, keren. Sebenarnya kalau yang meyakinkan sih bukan dari diri aku sendiri ya, lebih ke karena orang tua sama agensi dulu di Malang. Mencoba peruntungan lah di Jakarta, di dunia lebih gede juga. Pindah ke Jakarta setahun, balik lagi ke Malang, habis itu akhirnya bisa stay lagi di Jakarta semenjak dari SMA sampai sekarang ini. Dan itu sendiri alasannya kenapa, karena lebih mau melihat peluang lebih besar sih. Maksudnya kalau di Malang ya udah gitu-gitu aja, tapi kan peluang di Jakarta tuh lebih besar. Terus habis tuh memang industri fashion untuk di Indonesia utamanya di Jakarta gitu sih. Iya sih, kalau buat yang yakin alasan awal datangnya nggak ada sih. Ya udah nekat aja datang. Malahan pas awal datang masih nebeng dulu nih sama temen, nggak tahu kemana ke depannya gitu kan. Tapi in the end akhirnya yang bikin yakin tetap stay di Jakarta gara-gara UIFW tadi ikut itu. Awalnya udah mau give up nih, karena di awal kan gak jelas nih di Jakarta gimana nantinya. Karena masih pontang-panting lah bisa dibilang ya. Terus kemudian ikut UIFW tapi ternyata diundur karena pandemi ya. Diundur, akhirnya akhir tahun. Udah mau balik ke Bangka Belitung tapi kayak ntar dulu deh, tunggu UIFW dulu. Ternyata bener, ditungguin ternyata memang dari situ kebuka jalannya gitu loh. Banyak kesempatan akhirnya. Jadi dari situ makin yakin buat stay di Jakarta. Perbedaan paling besar di daerah sama di sini kalau menurut gue biasanya bukan, maksudnya oke lah secara cuannya, tapi lebih ke rotasi. Ngerti gak sih industri fashionnya kalau di daerah cuman itu aja gitu kan. Maksudnya kayak kalau nggak baju yang dari department store
Ya, dari foto-foto desainer. wedding gitu kan. Iya. Kalau di sini kan kita bisa dapetin desainer, terus habis itu kita bisa cobain kayak event yang berbeda juga. Itu sih kalau menurut gue, kalau ya selain dari cuan ya. Tapi kalau mencari pengalamannya sih jauh lebih beda. Iya, karena kan produksinya semua di Jakarta kan. Iya. Yang besar-besar, yang gede-gede gitu. Itu kan dari versi gue, lo ngapain lu ngambil versi gue? Gue memperjelas lagi anjay. Ada tambahan lagi lo mungkin? Cukup. Biasanya gue kalau homesick kayak pasti makanan aja sih. Lebih kangen makanan? Ya lebih kangen makanan. Ya orang tua ya kangen, cuma lebih kangen makanan gitu. Homesick ya, kalau homesick apa ya? Sejauh ini untuk di Jakarta belum ada sih kayaknya yang memang momen yang homesick ya, yang benar-benar bikin kayak aduh kangen banget pengen balik. Karena emang dari kecil juga udah kayak merantau sana sini, udah nggak bareng orang tua tinggalnya. Yang bikin agak struggling itu pada saat pandemi aja sih. Jadi kayak pengen gimana nih kelanjutannya di Jakarta, bakal sesuai ekspektasi nggak gitu kan ya. Apalagi dari daerah datang ke Jakarta ngadu nasib, bocah nekat aja, tiba-tiba semuanya ke stop ekonominya Jakarta. Kemarin kan sempat berapa bulan. Itu sih yang jadi momen kayak bikin gundah gulana nih, gimana mau balik lagi atau enggak, apa tetap struggling di sini aja gitu. Itu sih paling. Kalau gue paling sering tuh homesicknya karena kalau biasanya udah capek ngelakuin segala suatu hal sendiri, pasti ada satu titik kayak mau ngadu ke papa mama, bokap nyokap, terus habis itu kayak butuh perlindungan mereka. Sebenarnya lebih ke arah kayak di poin yang udah capek banget, itulah baru homesick. Kalau misalkan kerja ya, kerja aja dapat cuan. Tapi kalau udah capek banget kayak yang ada masalah, ada apa tuh lebih ke kangen. Yang penting intinya cuan. Tuh, Bahagia. cuan tuh bahagia. Asalkan cuannya apa? Gede. Salah. Oh. Alah. Lalu. Oke. Apa ya? Biasanya dari makanan sih. Karena aku suka makan kan. Jadi kayak makanan dikurangin, terus kayak belanja-belanja baju, celana mungkin dikurangin dulu, apalagi pandemi kan. Awal-awal nih, jujur-jujuran aja cuman bawa duit 800.000 ke Jakarta. Tapi emang dari awal kerja kan sempat di daerah sebelumnya, tapi udah berhenti karena emang mau coba hal baru lagi. Ke Jakarta bawa uang tinggal 800.000, tapi punya pegangan nih. Dulu kan kalau kerja ada BPJS Ketenagakerjaan tuh, itu kayak jadi tabungan gitu loh. Nebeng dulu sama teman, jadi nggak ada kos tempat gitu ya, tapi nggak lama, cuman kayak berapa bulan, tahu diri juga gitu kan. Akhirnya dapat kerjaan juga di Jakarta sebelum modeling, ada kerjaan juga, dari situ udah mulai ngenata hidup sendiri, ada uang sendiri, ditambah masuk ke modeling, duitnya ternyata banyak gitu kan, maksudnya lebih gede ya. Apalagi mungkin dari ekspektasi anak-anak daerah, biasanya kan cuma show berapa kali gini. Pas Jakarta ternyata lumayan gede duitnya. Syukurnya dari yang nebeng bisa dapat tempat tinggal yang layak gitu loh, yang nyaman, malah lebih dari nyaman gitu. Nah, kalau untuk sekarang ini, karena puji Tuhan semua pekerjaan tuh datangnya tuh mulai dari catwalk ada, dari foto ada, dari yang digital juga ada, bahkan yang talent iklan pun juga ada, nge-host juga masih jalan. Nah, sekarang ini semua walaupun pendapatan ada di tengah masa pandemi gini kan kita belajar ya, kemarin dari pekerjaan banyak tiba-tiba bekat semua, pekerjaan cancel semua. Jadi gimana untuk bisa memanage-nya itu adalah kita harus merubah lifestyle kita sih sebenarnya, bukan dari makanan doang. Kalau misalkan ada yang doyan jajan, doyan belanja, ya sekali lagi lifestyle-nya harus dirubah. Punya link di Jakarta. Linknya kayak apa? Link tuh dalam arti kayak gini, kayak dulu gue aneka, maksudnya membuka jalannya dari aneka dulu. At least lu punya link, punya kenalan di Jakarta untuk mau mencoba peruntungan di Jakarta. Nah pakai itu, maksudnya punya link yang bisa membantu sebenarnya. Kalau dari Kak Liza lagi. tadi kan bilangnya mungkin link ya, kalau memang mau lebih mudah kali ya di Jakartanya. Tapi kalau mungkin kayak gue nih yang emang atau mungkin teman-teman deh yang memang belum punya link tapi pengen punya mimpi seperti itu. Ya, kita cari link di Jakarta gitu. Karena Jakarta banyak banget. Kayak awalnya aku
nggak kenal nih teman-teman Two Icons juga yang lain-lain, tapi ikut UIFW. Akhirnya bisa di sini gitu loh, bareng keluarga Two Icons. Dan itu jadi link gimana kita jadi beradaptasi sih dengan orang lain. Kita harus bisa berkomunikasi, jalin relasi. Karena relasi, apalagi di industri ini ya, orangnya akan itu-itu aja. Kita ketemunya itu-itu aja. Jadi jangan pernah buat image yang jelek deh sama orang. Terus satu, boleh nggak sih dua? Boleh. Oke. Oh, boleh Soalnya dua. satu. Oh, boleh dua. Abis ini dia mikir. Gue udah bingung mikir apa anjir. Buat teman-teman yang masih ragu ya di daerah buat datang ke Jakarta, mungkin kalian takut Jakarta pergaulannya bebas, banyak kejahatannya, takut macet. Tapi balik lagi teman-teman, kalau mimpi kalian belum bikin kalian takut, mimpi kalian terlalu kecil sih gitu. Ya nggak sih? Asik. Wow. Jadi ya kejar mimpi kalian, dan mimpi itu nggak, kata orang nih ya, mimpi itu nggak bisa mati, cuman bisa pingsan, terus bangun lagi di masa tua dengan nama penyesalan. Jadi jangan sampai mimpi kalian pingsan. Biasa aja pokoknya. Otak gue lagi pingsan. Belajar dari pengalamanku kayak gue ke Jakarta karena ada agensi dari Surabaya kan. Kalau misalnya nih yang dari daerah nih kayak masih susah untuk menjangkau ke Jakartanya. Coba kalau misalnya di daerah, maksudnya daerah ini yang kayak kecil banget, coba kalian ke kota yang lumayan besar dulu, cari relasi dulu, abis itu dari yang ini siapa tahu bisa ke Jakarta, karena aku gitu. Upgrade per region gitu ya. Nggak langsung yang kayak dari ya kan mana? ya soalnya gitu. Dulu tuh soalnya dari Sulawesi Tengah nih. Buta banget. Terus tiba-tiba ke Palu. Dari Palu ke Surabaya. Dari Surabaya ya baru ke Jakarta gitu. Ya kayak udah jalan dari sang pencipta aja gitu ya. Yang penting sabar, niat, punya tabungan gitu. Sama tambahannya satu lagi kali ya, karena kita tahu kan dunia modeling ini kan nggak long last, ada masa, ada jangka waktunya, regenerasinya selalu cepat. Jadi kita harus punya another plan, bukan backup plan. Kalau backup plan tuh kita gagal, kita udah punya backupannya. Nah ini another plan tuh maksudnya kita udah tahu sambil berjalan kita harus maunya kemana, mau kemana. Karena itu yang bisa jadi modal kita ke depannya sih, masa depan. Itulah ya. Takutnya jangan malah kecewa. Kalau kecewa, cari cara lain yang baik dan halal. Thank you for watching Two Icons TV. Jangan lupa follow dan jangan lupa subscribe. Dan kalian boleh komen di bawah konten apa yang ingin kalian tonton di Two Icons TV. Thank you. Dadah.